Dalam ajaran Stoikisme, kita diingatkan bahwa perubahan dalam hidup adalah hal yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi kita bisa mengatur bagaimana kita merespon perubahan tersebut. Seperti roda yang berputar, kehidupan ini mengalami pasang surut yang tak terhindarkan. Seringkali, kita merasa terjebak pada titik tertentu, sementara orang lain tampaknya maju lebih cepat. Ini adalah kesempatan untuk merenung dan mengevaluasi sikap kita terhadap hal-hal yang bisa menghambat perkembangan kita. Berikut adalah 5 hal yang dapat menjadi penghambat, menurut pandangan Stoikisme. Selamat datang di channel Stoik kita. Pada video kali ini, kita akan membahas topik penting mengenai mengapa kamu merasa terjebak dalam kondisi yang sama dan tidak mengalami kemajuan. Kami akan mengidentifikasi 5 penyebab utama yang mungkin menghambat perkembanganmu dan bagaimana filosofi Stoik dapat memberikan solusi. Jika kamu ingin mengatasi tantangan ini dan memajukan dirimu, pastikan untuk subscribe ke channel ini, tekan tombol like jika kamu menemukan video ini bermanfaat, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif kami berikutnya. 1. Peduli terhadap opini negatif. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu mempedulikan pendapat orang lain. Fokuslah pada tindakan dan sikapmu sendiri, bukan pada penilaian orang luar. Ketika kita terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain, kita membuang energi kita untuk hal yang tidak produktif. Berlatihlah untuk mengabaikan kritik yang tidak berdasar dan konsentrasi pada pengembangan diri kita. Menurut filosofi Stoik, kita sebaiknya tidak membiarkan pendapat orang lain mempengaruhi kebahagiaan dan kesuksesan kita, karena kita hanya memiliki kendali atas reaksi dan keputusan kita sendiri. Fokuskanlah perhatianmu pada apa yang benar-benar ada dalam kendalimu, dan perhatikan hal-hal yang bernilai dalam hidupmu. Ingatlah bahwa setiap orang menghadapi perjalanan dan tantangan uniknya sendiri. Setiap kemajuan kecil dalam perbaikan diri merupakan pencapaian besar. Teruslah melangkah dengan tekad dan percayalah pada kebijaksanaan dan kekuatanmu sendiri. Hidupmu memiliki nilai dan pantas untuk diperjuangkan, jadi lepaskan beban emosional yang tidak perlu dan arahkan energi pada hal-hal yang memberi makna dan kebahagiaan sejati. 2. Kepasifan dalam tujuan. Stoikisme menekankan pentingnya konsistensi dan ketahanan dalam mengejar tujuan. Jika kamu sering berubah-ubah dalam arah dan tujuanmu, kamu akan sulit mencapai kemajuan. Temukan apa yang benar-benar kamu minati dan berkomitmenlah untuk mencapainya, meskipun menemui kesulitan di tengah jalan. Dalam pandangan Stoik, untuk mengatasi sifat pelin-pelan dan meningkatkan fokus, kita harus mengidentifikasi apa yang benar-benar berada dalam kendali kita dan memfokuskan upaya kita pada hal-hal tersebut. Pertama-tama, kenali sumber motivasi yang sejati dan buatlah rencana yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan dan rasionalitas. Setiap tindakan harus selaras dengan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai moral yang kita anut. Konsistensi dalam melaksanakan tugas-tugas yang bermanfaat adalah hal yang penting. Dengan pendekatan ini, kita membangun kebijaksanaan dan keahlian yang mendalam. Evaluasi kemajuan secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Tetapi tetaplah tenang dan tidak terganggu oleh hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan cara ini, kita tidak hanya mempertahankan semangat, tetapi juga memastikan bahwa usaha kita sesuai dengan kebajikan dan memberikan hasil yang bermanfaat secara berkelanjutan. 3. Keraguan terhadap kemampuan sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami kapasitas dan potensi yang telah diberikan kepada kita. Jangan meremehkan dirimu sendiri atau merasa kurang mampu. Setiap orang memiliki kekuatan dan kemampuan yang unik. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki dan gunakan itu untuk berkembang. Dalam ajaran Stoikisme, penting untuk memahami bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati berasal dari sikap kita terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita, bukan dari pencapaian eksternal. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki dan setiap pencapaian, kita menghargai proses dan perjalanan kita, bukan hanya hasil akhirnya. Menghargai perjalanan ini adalah langkah penting untuk mengembangkan ketenangan batin dan kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain,
karena kita semua menjalani perjalanan yang unik dan berbeda. Fokuslah pada kendali dirimu sendiri, yaitu kekuatan dan kemampuan yang kamu miliki, dan teruslah berusaha untuk mengembangkannya. Keberhasilan sejati terletak pada kemajuan kita dalam proses, bukan pada pencapaian besar semata. Dengan mengadopsi sikap positif dan terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri, kamu akan semakin mendekati versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju impianmu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dan ini adalah kontribusi penting terhadap kesuksesan yang kamu ciptakan. 4. Sikap skeptis terhadap perubahan. Dalam era perubahan yang cepat, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima perubahan dengan sikap terbuka. Sikap skeptis terhadap hal baru dapat menghalangi kita dari kesempatan untuk belajar dan berkembang. Alih-alih menolak, usahakan untuk melihat potensi positif dari perubahan dan adaptasikan dirimu untuk manfaat tersebut. Dalam perspektif Stoikisme, kita menghadapi dunia yang terus berubah dengan sikap yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan batin. Zaman digital ini mengajarkan kita bahwa perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Menanggapi perubahan dengan skeptisisme adalah hal yang wajar, namun menolak hal baru secara mutlak tidaklah bermanfaat. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk memfokuskan energi kita pada apa yang dapat kita kendalikan dan menerima apa yang berada di luar kendali kita dengan sikap lapang dada. Jika kemampuanmu selaras dengan pekerjaanmu, syukuri keadaan tersebut dengan penuh rasa terima kasih. Namun, jika pekerjaanmu tidak sejalan dengan pendidikanmu, jadikanlah hal itu sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi. Ini adalah kesempatan untuk melatih ketahanan dan fleksibilitas mental. Dalam Stoikisme, kita memahami bahwa tidak semua hal akan sesuai dengan harapan kita, namun kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon situasi tersebut. Menghadapi perubahan dengan sikap terbuka dan semangat untuk terus belajar adalah bentuk penerimaan terhadap kenyataan. Dunia kerja yang terus berubah mengharuskan kita untuk beradaptasi dan mengembangkan keterampilan baru. Dengan menjaga keseimbangan batin dan keterbukaan terhadap pembelajaran, kita dapat menghadapi tantangan dengan ketenangan dan memanfaatkan setiap peluang untuk berkembang, baik sebagai individu maupun dalam konteks yang lebih luas. 5. Kurangnya pemanfaatan relasi. Koneksi sosial dapat menjadi sumber dukungan dan kesempatan yang berharga. Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun dan memelihara relasi dengan sikap yang bijaksana. Jangan hanya mencari keuntungan pribadi dari hubungan, tetapi bangunlah komunikasi yang saling mendukung dan bermanfaat. Pada akhirnya, penting untuk memahami bahwa tantangan dan kemajuan dalam hidup adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Fokuslah pada apa yang dapat kamu kendalikan, yaitu sikap dan tindakanmu, dan percayalah bahwa dengan usaha dan kebijaksanaan, kamu dapat mewujudkan potensi terbaikmu. Dalam pandangan Stoik, perasaan terjebak atau stagnasi adalah bagian dari pengalaman manusia yang tidak dapat dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons situasi tersebut. Alih-alih mengeluh atau merasa frustrasi, kita harus memfokuskan energi pada pengembangan diri dan peningkatan keterampilan. Berlatihlah untuk terus belajar dan memperluas pengetahuan, karena pemahaman yang lebih mendalam mempersiapkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan dengan bijaksana. Ikutilah pelatihan, bacalah buku, dan carilah nasihat dari orang-orang yang dapat memberikan pandangan baru. Kesuksesan tidak datang dengan cepat. Ia memerlukan waktu, usaha, dan ketekunan. Kegagalan dan hambatan adalah bagian dari perjalanan, dan menerima kenyataan ini dengan lapang dada akan membantu kita tetap berfokus pada tujuan. Teruslah berusaha dengan tekad yang kuat, jaga hubungan harmonis dengan orang lain, dan pertahankan tujuanmu. Dengan ketahanan dan usaha yang konsisten, hasil yang diinginkan akan tercapai pada waktunya.